Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Wijaya, NPM 23412032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran untuk realitas baru. Pemasaran ini merujuk pada pendekatan dan strategi pemasaran yang dirancang untuk menanggapi perubahan besar dalam lingkungan bisnis, teknologi, sosial, dan ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini. Dalam konteks saat ini, realitas baru mencakup berbagai perubahan yang dipicu oleh transformasi digital, perubahan perilaku konsumen, dan ketidakpastian ekonomi. Yang pertama ada digitalisasi dan teknologi. Pemasaran digital. Dengan kemajuan teknologi, pemasaran digital ini menjadi lebih dominan, seperti media sosial, iklan berbasis pencarian, pemasaran konten, dan email marketing semakin penting. Perusahaan harus memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi. Penggunaan AI dan data. Dengan kecerdasan AI, big data, dan analitik prediktif, perusahaan kini dapat menjadi lebih memahami perilaku konsumen dan merancang kampanye pemasaran yang lebih personal dan efektif. Pemasaran ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, dalam pemasaran realitas baru ada poin, yaitu perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen sendiri kini lebih memiliki kendali atas pengalaman mereka mengenai dengan merek. Mereka dapat memilih kapan dan bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan perusahaan, seringkali melalui saluran digital seperti aplikasi dan situs web. Pada zaman ini biasanya mereka menggunakan live comment ataupun live penjualan untuk mencakup banyak konsumen di berbagai daerah. Pemasaran perlu lebih mengutamakan pengalaman konsumen yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan relevan. Kesadaran sosial dan lingkungan ini biasanya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak konsumen, terutama generasi milenial dan Gen Z, semakin peduli dengan isu-isu sosial dan berkelanjutan. Pemasaran di realitas baru harus mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan nilai-nilai etis. Merek yang tidak menunjukkan keprihatinan terhadap isu-isu ini beresiko kehilangan kredibilitas dari pelanggan. Yang ketiga ada personalisasi dan pengalaman pelanggan. Dengan alat analitik segmentasi yang lebih canggih, pemasaran kini bisa lebih personal. Perusahaan bisa mengirimkan pesan yang relevan berdasarkan data perilaku individu, minat, dan interaksi sebelumnya. Pengalaman yang dipersonalisasi ini membantu meningkatkan hubungan pelanggan dan mendorong loyalitas pelanggan. Konsumen saat ini tidak lagi terikat pada satu saluran untuk berinteraksi dengan merek. Misalnya pada zaman dahulu kita tidak terlalu memperhatikan merek karena penggunaan barang belum terdapat iklan-iklan tertentu dalam barang-barang tertentu. Sedangkan pada saat ini toko online lebih mengutamakan merek agar pelanggan menjadi lebih tertarik dan mengeluarkan apa itu keunggulan-keunggulan dalam produknya. Yang ketiga adalah meningkatnya peran influencer dan konten. Influencer kini menjadi bagian integral dari strategi pemasaran untuk menjangkau audiens yang lebih mudah dan lebih terlibat. Mereka membantu merek untuk berbicara langsung dengan komunitas yang lebih tersegmentasi dan memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Konten-konten berbasis video juga terus berkembang dengan TikTok, Instagram, maupun YouTube dan platform lainnya, sehingga mereka bisa menjangkau audiens dan menyampaikan emosional dalam konten yang mereka buat. Pemasaran yang berfokus pada komunitas biasanya juga
banyak merek kini membangun komunitas seperti brand-brand besar di sekitar produk ataupun layanan mereka. Melalui forum online, grup media sosial, ataupun acara khusus, merek mereka dapat membina rasa sehingga mendapatkan umpan balik yang berharga dan bahkan membantu dalam mempromosikan merek mereka. Banyak pada saat ini mereka melakukan membuat komunitas merek sehingga mereka dapat menciptakan produk-produk dengan jumlah yang terbatas, sehingga komunitas tersebut berbondong-bondong untuk memperebutkan stok yang terbatas tersebut sehingga perusahaan dapat mencapai target yang lebih maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.